Apa kalian tahu, limbah organik dapat menjadi bahan pakan untuk ternak loh. Seiring berkembangnya zaman, kebutuhan pangan daging semakin meningkat, salah satunya pada industri perunggasan. Faktor penentu keberhasilan suatu peternakan adalah faktor pakan. Di samping faktor genetik dan tata laksana pemeliharaan, biaya pakan dalam suatu usaha peternakan merupakan komponen terbesar dari total biaya produksi yang harus dikeluarkan peternak selama proses produksi. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang lengkap, diperlukan pemberian pakan yang beragam dan berkualitas, baik pakan yang berasal dari tumbuhan maupun pakan asal hewan. Untuk mengatasi kendala tersebut, dibutuhkanlah inovasi-inovasi baru dalam penyediaan pakan yang berkualitas. Salah satu alternatifnya adalah penggunaan ekoenzim, yang bahan dasarnya terbuat dari limbah sisa organik rumah tangga. Loh, kok bisa sih? Teman-teman, ekoenzim ini disebut juga sebagai larutan serbaguna multifungsi yang ramah lingkungan, dan memang saat ini sedang booming sekali ekoenzim itu, khususnya di kalangan gardener organik dan penggiat sustainable living atau zero waste living. Ekoenzim ini sebenarnya diperkenalkan oleh seorang peneliti dari Thailand, yaitu Dr. Rosukan, yang beliau itu juga aktif di pertanian organik. Jadi beliau itu memikirkan bagaimana cara mengolah limbah rumah tangga, yaitu limbah sayur dan limbah buah yang selama ini hanya dibuang begitu aja. Beliau ingin memberikan nilai tambah gitu. Akhirnya beliau setelah melakukan percobaan akhirnya menghasilkan ini dia ekoenzim yang sekarang lagi booming banget sebagai salah satu cara untuk mengolah limbah rumah tangga menjadi sesuatu yang lebih berguna. Ekoenzim itu adalah suatu larutan hasil dari fermentasi kulit buah dan juga sayur-sayuran yang ditambahkan dengan gula dan juga ditambahkan dengan air. Nah, fermentasinya itu sendiri berlangsung selama 3 bulan. Lama? Iya betul, lama sekali, 3 bulan. Ekoenzim ini bisa digunakan sebagai larutan pembersih, jadi bisa digunakan untuk nyuci baju, untuk ngepel lantai, untuk ngelap-ngelap meja, untuk bersih-bersih dan segala macamnya. Bisa juga digunakan untuk pupuk dan pestisida tanaman. Selain itu, di peternakan juga bisa digunakan ekoenzim ini sebagai pembersih kandang agar kandangnya itu lebih bersih ya, lebih higienis gitu. Ekoenzim ini dibuat dengan rumus tertentu, yaitu 1 bagian gula, 3 bagian sisa sayur dan buah, dan 10 bagian air. Nah teman-teman, pertama-tama untuk membuat ekoenzim itu kita harus memilih gulanya dulu. Nah di sini saya punya beberapa macam gula. Yang pertama ini adalah gula Jawa. Ada yang terbuat dari kelapa, ada yang terbuat dari aren. Terus di sini juga saya punya yang namanya brown sugar. Ada juga di sini raw sugar, gula pasir biasa tapi yang warnanya coklat. Dan ada juga di sini namanya refined sugar, gula pasir yang putih banget yang sudah dimurnikan. Dari keempat jenis gula ini yang paling baik digunakan adalah gula Jawa atau palm sugar dan juga gula coklat, brown sugar. Karena kedua gula ini tidak melalui banyak pemrosesan, teman-teman. Nah, selanjutnya setelah kita ngomongin gula, sekarang kita ngomongin ini, kulit buah dan sayuran yang bisa kita manfaatkan sebagai ekoenzim. Bisa sisa sayur, sisa buah, asalkan bukan yang udah dimasak dan tidak berminyak ya, karena minyak itu salah satunya juga menghambat proses fermentasi. Nah, teman-teman, menurut hasil penelitian, berbagai macam kulit buah ini mempengaruhi hasil dari ekoenzim. Jadi ada penelitian yang meneliti tentang ekoenzim yang terbuat dari sayur, ekoenzim yang terbuat dari kulit nanas, ada juga yang dari kulit pomegranat atau delima, ada juga dari kulit jeruk, ada juga yang dari kulit pepaya, dan ada juga yang dicampur. Nah, di antara semuanya ini berbeda-beda tentang antimikrobanya. Antimikroba itu artinya kemampuannya untuk melawan mikroba. Nah, yang paling bagus itu adalah yang dari kulit jeruk, teman-teman. Karena apa? Karena kulit jeruk itu memang mengandung antimikroba. Terus kulit jeruk itu juga mengandung minyak atsiri ya di dalam kulitnya ini. Banyak mengandung antioksidan, mengandung vitamin C gitu ya, kaya akan gizi. Nah, selanjutnya air yang kita gunakan adalah 10 bagian. Nah, air ini sebenarnya yang paling bagus adalah air yang tidak mengandung kaporit. Kalau yang pertama, saya menggunakan 100 gram gula pasir. Nah, lalu akan saya tuang ke dalam 500 ml air ya. Langsung aja kita aduk dulu ya yang larutan gulanya tadi.
Selanjutnya kita akan timbang kulit jeruknya sebanyak 300 gram. Bisa menggunakan kulit jeruk apa aja ya teman-teman. Lemon bisa, kulit jeruk nipis bisa, mandarin bisa, kulit jeruk Bali juga bisa. Ya, perfect. Dan di sini saya siapkan botol. Ini kapasitasnya 2 liter ya botolnya. Jadi kalau kita mau membuat larutan 1 liter, pastinya wadahnya harus lebih besar ya teman-teman. Kita beri ruang. Kita potong kecil-kecil sih kalau bisa biar memasukkannya gampang dan nanti mengeluarkan ampasnya juga gampang. Saatnya kita tuang larutan gulanya. Bismillah. Karena itu tadi 500 ml, sekarang saya akan tambahkan lagi sebanyak 500 ml juga biar jadi 1 liter. Nah, lalu kita tutup ya teman-teman, dan kita simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung ya teman-teman. Pada minggu-minggu awal teman-teman, perhatikan harus selalu dibuka dan ditutup botolnya. Karena apa? Karena fermentasi itu kan menghasilkan gas, kalau enggak nanti bisa meledak. Nah teman-teman, ini dia beberapa penggunaan dari ekoenzim. Bisa menjadi cairan multiguna dan aplikasinya meliputi rumah tangga, pertanian, dan juga peternakan. Bagaimana proses pencampurannya antara ekoenzim dengan bekatul? Seperti yang kita tahu, bekatul memiliki kandungan asam fitat yang dalam fungsinya dapat menurunkan dan menghambat pertumbuhan pada ayam. Cara biologis untuk mengurangi kadar asam fitat tersebut di dalam bekatul adalah dengan cara fermentasi. Oleh sebab itu, diperlukannya enzim fitase untuk memecah asam fitat ini menjadi lebih sederhana sehingga nantinya tidak mengikat fosfor. Selain itu, fermentasi juga bertujuan untuk menurunkan serat kasar dan meningkatkan protein kasar pada bekatul. Untuk pencampuran ransum, ekoenzim sebanyak 100 ml dilarutkan ke dalam 10 liter air yang kemudian dicampurkan dengan 10 kg bekatul. Konsistensi bekatul yang cukup kemudian dimasukkan ke dalam wadah besar untuk disimpan. Dan dapat dipergunakan untuk pakan ternak seperlunya. Adapun kelebihan dari inovasi ini adalah pemanfaatan limbah yang efektif, ekonomis, dan juga affordable dalam penggunaannya. Namun, perlu adanya uji laboratorium lebih lanjut untuk mengukur kandungan nutrisi di dalam ransum tersebut. Thank you for watching.